Orang bilang jatuh cinta itu mudah, yang sulit adalah mempertahankannya. Berbicara tentang cinta dan usaha mempertahankan cinta, mungkin bisa diibaratkan seperti pendakian gunung. Mendaki ke gunung yang sama, puncak yang sama, juga dengan kawan mendaki yang sama. Jika kamu adalah orang yang selalu bersemangat dan bahagia setiap kali mendaki ke gunung yang sama, mungkin besar kamu adalah orang yang berhasil mempertahankan cinta. Halo semuanya, ini adalah pendakian kedua kita di tahun 2024 ini. Setelah kemarin sukses memilih hari pendakian di Gunung Prau, di mana kita berhasil mendaki di hari yang cerah dan tidak hujan, maka kali ini aku dan tim ingin kembali mencoba mengulang kesuksesan itu. Akhirnya kami memutuskan untuk mendaki Gunung Gede dan Pangrango via Cibodas. Kenapa sih kok Gunung Gede dan Pangrango lagi dan lagi? Jawabannya karena kami adalah orang-orang yang setia, yang selain tahu bagaimana cara jatuh cinta, juga tahu bagaimana caranya mempertahankan cinta. Ya elah, kok jadi malah cinta-cintaan? Haha. Oke, persiapan pertama dan paling penting dilakukan adalah booking di website resmi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sistem bookingnya dibatasi dengan jumlah kuota pendaki per hari. Jadi harap waspada dan lebih cermat di hari-hari akhir pekan ataupun libur panjang. Jangan sampai kehabisan kuota. Kita sengaja berangkat dari Jakarta di malam hari sebelumnya. Rencananya kita akan menginap di penginapan warga di sekitar Pasar Cibodas. Pendakian kita ini dilakukan di hari kerja. Ini juga sengaja guys, supaya perjalanan di tol maupun di jalan raya puncak lancar, tidak macet. Oh ya, di jalur pendakian juga sih, semoga lancar gak macet seperti cerita-cerita teman yang mendaki di weekend. Hai guys, kembali lagi bersama kita. Ada aku, Bang Awal, dan juga ada wajah baru nih, kenalin. Ada Kak Lela. Hai guys. Nah ini perdana nih Kak Lela muncul di episode kita nih. Kalian tadi udah ngikutin perjalanan singkat kita kan, karena memang singkat banget ya. Dari lokasi kita di Jakarta Timur tinggal masuk tol Jagorawi arah puncak langsung menuju ke Cibodas. Udah pada tahu dong ya kita mau mendaki ke gunung mana. Ke gunung mana coba? Gede Pangrango. Kurang semangat, gedenya kurang gede. Gede Pangrango. Yoi, kayak Gede Pangrango. Ini adalah pertama kalinya loh kita kontenin Gunung Gede via Cibodas, bener nggak? Betul. Iya, biasanya kita udah Putri ya. Putri kayaknya 2 atau 3 kali kita kontenin ya. Nah untuk via Cibodas nih baru pertama kali kita akan kontenin nih. Gede itu punya tempat tersendiri di hati kita. Jadi bisa dibilang kita tuh setiap tahun selalu absen ke Gunung Gede, bener nggak? Minimal sekali nggak sih? Minimal sekali. Karena alasan utamanya itu udah pasti, Gunung Gede itu lokasinya paling dekat dengan kita ya. Kita pendaki ibu kota nih, apalagi Bang Awal nih, anak Jaksel. Jaksel abis. Gimana Jakselnya? Which Literally, is, of course, yeah. because. jadi sebagai anak Jaksel nih, of course Bang Awal suka ke Gunung Gede, which is paling dekat. Iya, betul Mbak. Oh iya, kita sekarang sedang ada di base camp Bu Ani, namanya itu Shelter 2850. Nanti aku kasih detailnya ya. Nah sekarang kita mau makan malam dulu, habis itu kita mau langsung istirahat. Dan seperti biasa, besok kita akan berangkat mendaki sepagi mungkin.
Cibodas pagi itu cerah namun sedikit berkabut. Udaranya sejuk dan tidak terlalu dingin. Kami mendaki di awal bulan Juni. Jika merujuk pada perkiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG, seharusnya ini sudah masuk awal musim kemarau. Namun masih ada hujan sesekali. Tapi seharusnya sih di tanggal yang kita pilih ini tidak hujan ya. Mari kita lihat. Pengalaman kami sih sudah lebih dari 4 kali kehujanan dan basah kuyup di pendakian gede. Hehe. Selain pengalaman kehujanan setiap kali mendaki gede, juga pengalaman selalu kesiangan saat mendaki. Meski sudah bangun sepagi apapun, tetap saja mulai mendakinya selalu siang. Ada yang punya pengalaman serupa juga nggak sih? Ibu jalan dulu ya, hati-hati ya. Ibu, selamat ya di jalan. Ibu pamit Ibu. Yuk. Sampai tujuan ya, selamat sampai tujuan. Ya, sampai nanti amin. balik lagi sampai rumah. Amin. Makasih Bu. Selamat pagi. Sebetulnya hari ini tuh kita kesiangan. Iya sih. Bener nggak? Sekarang Betul. udah hampir jam 9 guys. Iya. Biasanya kita normalnya itu berangkat jam 7. Tapi tadi saking serunya kita sarapan di base camp sambil Iya. ngobrol-ngobrol ya. Akhirnya nggak kerasa waktunya. Tapi juga kita juga udah ngukur sih. Kayaknya masih oke lah ya jam segini ya. Dan seperti kalian lihat sekarang nih cuacanya sebetulnya agak mendung, tapi sih aku optimis ini di atas nih nggak akan hujan. Hari ini nggak akan hujan. Jadi enak lah ya, santai ya. Cerah, semoga cerah guys. Sekarang kita udah berdiri di depan pos registrasinya. Registrasinya itu di seberangnya situ. Nah, karena kita melakukan pendakian dan camping itu ada satu tambahan syarat yaitu cek kesehatan. Nah, cek kesehatannya itu kita bisa langsung di sini ya, nih di bangunan yang belakang sini. Ya, sekarang kita mau cek kesehatan. Setelah itu kita lanjut mendaki. Yeay, semangat guys. Kita udah selesai untuk cek kesehatannya, udah dapat surat sehatnya juga. Tadi kita cek tensi darah lengkap semuanya, dan terus tadi juga ada pengecekan logistik ya, memastikan perbekalan kita aman sampai dengan besok. Lalu registrasinya itu ada di belakang sini untuk tes kesehatannya. Ini buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Khusus untuk weekend buka lebih pagi, yaitu jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Nah, pos ini juga nantinya digunakan untuk kita check out ya pada saat kita turun. Jadi pas kita berangkat itu check in di sini, lalu check outnya juga di sini. Dan check out itu wajib ya, karena beberapa pendaki itu mungkin karena kelelahan atau terlalu sore, buru-buru, jadi melupakan proses check out. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi semalam apapun harus check out, karena petugas di sini standby 24 jam. Oke, udah selesai semuanya. Kita mau langsung meneruskan pendakian ke sini. Yuk. Sebelum meneruskan perjalanan, kita ada baiknya berdoa dulu seperti biasa ya, supaya perjalanan kita lancar, naik dan turun tepat waktu, sehat selamat semuanya, nggak ada kurang apapun ya. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Yuk. Hey Beb, camp. Oke, sekitar 25 menit berjalan. Nah, sampai di sini itu treknya bebatuan, tangga-tangga bebatuan. Lumayan pedes di lutut ya, apalagi kalau misalkan kalian sudah lama beristirahat, tidak mendaki atau udah lama nggak latihan fisik, itu lumayan sih. Tapi untungnya cuaca hari ini tuh enak sekali. Tuh, masih cerah, pokoknya syahdu banget deh. Dan terus ditambah juga ini belum masuk ke musim kemarau banget ya. Jadi seperti terlihat nih, hutannya masih hijau banget.
sekarang udah sampai di Telaga Biru. Nah, ini di ketinggian 1570 mdpl. Ini belum pos 1 ya, guys. Seperti ini kondisinya. Karena kita mendaki di weekdays, nyaman banget ya, nggak terlalu rame. Terus juga jalurnya bersih, airnya juga bening banget. Nah, biasanya sampai di sini tuh banyak pendaki yang beristirahat di sini untuk sekedar ambil-ambil foto dan ya santai-santai ngobrol kenalan dengan pendaki lain. Tapi ingat ya, jangan terlena, jangan kelamaan berhenti karena perjalanan masih panjang supaya nanti nyampe atasnya juga nggak kesorean ya. Gimana rasanya, Le? Mantap. Ya ada manis-manisnya? Enggak. Ya itu mah kayak sebelah dong. Aduh. Jangan. Mau nyobain enggak? Coba ntar gue coba. Adegan mencoba air untuk diminum tadi itu tidak untuk ditiru ya. Apalagi buat kamu yang punya tipikal perut atau pencernaan yang sensitif. Dikhawatirkan nanti malah jadi tidak nyaman, jadi kembung atau bahkan diare. Jadi sebisa mungkin dari bawah kalian harus bawa bekal air minum yang cukup. Biasanya untuk pendakian 2 hari 1 malam seperti ini per orang membutuhkan minimal 3 liter. Belum juga di pos 1 guys. Dari tadi kita belum keluar dari trek tangga-tangga batu ini ya. Gimana? Kayak saya si orangnya. Tapi seru ya. Seru banget, guys. Seru banget. Ada beberapa wisata alam yang bisa dikunjungi di jalur pendakian via Cibodas ini. Makanya di awal pendakian jalurnya lebih ramai karena selain pendaki banyak juga kita bertemu dengan pengunjung yang sekedar trekking santai. Salah satunya yang tadi kita sudah lewati yaitu Telaga Biru. Lalu ada juga air terjun Ciberem. Aman ya. Aman, Mbak. Ini. Nih guys, Kalela hebat banget nih. Ini pendakian pertama ya? Pertama ke Gede. Pertama ke Gede. Sebelumnya udah pernah ya? Udah pernah. Sebelumnya ke Prau udah Prau. pernah. Ke Gede belum pernah. Belum. Gimana? Mbak udah berapa kali ke Prau? Ke Gede? Kayaknya udah tak terhitung. Udah terhitung. Saya baru sekali, guys. Jangan Sekali. dihitung, jangan dihitung, nanti ketahuan. Treknya gila. Tapi mantap nggak? Mantep banget, Mbak. Kaki aman ya. Agak geter dikit sih. Tapi untungnya ya, itulah aku selalu bilang setiap kali orang yang mau ikut kita mendaki, aku selalu bilang punya alat nggak? Maksudnya alatnya itu ya keril, terus kayak sepatu pendakian gitu loh, bukan sekedar sepatu, tahu-tahu pakai sneakers ya enggak. Kita udah sampai di Rawa Denok 1 ya, jadi nanti berjalan sedikit lagi itu ada Rawa Denok 2 ya. Ini di ketinggian kalau di jam aku itu 1810. Nah kalau di papan itu 1796 ya, sekitar segitulah ya. Gimana Lela? Aman sih, Mbak. Cuman tadi agak licin ya. Oh Jalan iya, batuan. betul. Dan juga memang kalau jalur Cibodas ini terkenalnya memang lembab ya. Namanya kan Cibodas, Ci itu air. Oh iya benar. Jadi makanya Bodas apa? Bodas itu putih. Oh, Ini katanya sih, kata orang Sunda, Cibodas. Jadi memang karakternya di hutan-hutan di hutan jalur Cibodas itu lembab gitu. gitu ya. Iya, nanti kan ini sepanjang jalur ini kita beberapa kali nemuin air terjun, aliran air, pokoknya banjir air deh kalau di via Cibodas ini dibandingkan dengan via Putri dan Selabintana ya. Oke, kita istirahat dulu sebentar ya. Habis itu lanjut. Tadi nyampe di sini itu perjalanannya 1 jam 55 menit
dengan berhenti-berhenti foto, ngonten, ngobrol. Nah, itu cepet atau lama tuh, Mbak? Sebetulnya kalau untuk pendaki normal sih ya, Normal. ya gini. Kalau dibilang cepet atau enggak itu karena kalau mendaki itu kan sebenarnya kita nggak ada tolak ukurnya kayak gitu ya. Jadi lancar atau enggak, ini sih termasuk lancar sih. Mas Pocok, alhamdulillah deh, aman. Oke, sudah sampai di Rawa Denok 2. Ini ada di ketinggian 1863 mdpl. So artinya kita sudah setengah jalan ya. Kayaknya setengah jalan lebih sih, karena kan kita nggak langsung ke puncak hari ini. Kita akan camping itu rencananya di Kandang Badak. Nah di sini ada shelter ya. Tuh, Lela udah sampai duluan. Oke, aku mau istirahat dulu sebentar sebelum habis itu melanjutkan lagi. Kita nyemil dulu guys. Jadi selain butuh gula dan karbo untuk tenaga, kita juga butuh yang asin-asin, butuh garam dan sedikit micin untuk apa tuh? Anti kram ya? Iya, kalau lari kan biasanya kita pakai salt stick. Kalau mendaki kita pakai uril balado. Menurut saya, pendakian Gede Pangrango kali ini adalah pendakian terbaik sepanjang pengalaman kita ke sini. Hutan sedang bagus-bagusnya, daunnya hijau dan lebat dengan tingkat kelembapan yang tidak terlalu tinggi. Cuaca cerah dengan sinar matahari yang tidak terlalu terik, lalu ditambah sesekali angin yang membuat suhu terasa sejuk dan nyaman. Perfect sekali pendakian kali ini. Makanya di awal video saya bicara tentang jatuh cinta dan mempertahankan cinta. Sebetulnya saya sedang teringat bagaimana rasanya dulu saat pertama kali mendaki ke sini. Lalu bagaimana rasanya saat pendakian gede sering tidak sesuai dengan harapan. Hujan lebat, jalur banjir dan berubah menjadi kolam cacing dan pacet. Badai sepanjang hari, angin kencang, hingga pengalaman mencekam juga mistis yang pernah kita rasakan. Tapi kita tidak pernah kecewa, apalagi kapok. Pada akhirnya kita tetap selalu merindukan Gunung Gede dan Pangrango. Mungkin itulah kira-kira yang dinamakan berhasil mempertahankan cinta. Baru aja melewati jembatan air panas yang ternyata airnya benar-benar panas dan bau belerangnya itu masih cukup menyengat ya. Nah ini sekarang kita sedang istirahat di shelter air panas 2. Dia ada tempat istirahat begini ya, dan ini dia airnya. Tuh. Ini yang arah tadi kita datang dari jembatan dari sini. Terlihat ya guys, kabutnya tebal. Ini antara kabut dan uap air panas jadi nyaru ya. Boleh.
Oke, sekarang udah sampai di Kandang Batu. Ini di ketinggian 2180. Kita tinggal melewati satu shelter lagi sampai dengan di pos terakhir untuk area camping ya, itu di Kandang Badak. Nah, sebetulnya di Kandang Batu ini juga adalah tempat alternatif untuk mendirikan tenda. Kalau misalnya sudah kelelahan atau kemalaman gitu, is oke ya, bisa untuk camp di sini. Areanya juga luas dan di sini juga dekat dengan mata air. Namun minusnya tentu kalau untuk perjalanan menuju ke Puncak Gede ataupun Pangrangonya akan lebih panjang ya. Jadi kalau misalnya mau summit, mau kejar sunrise, kemungkinan dari sini sih berangkatnya harus jam 3 atau setengah 4 something ya. Nah, kalau hari ini kita rencananya sih, karena masih ada waktu ya, sekarang masih ada waktu, jadi kita mau langsung ke Kandang Badak. Sekitar 10 menit berjalan meninggalkan Kandang Batu, di sebelah kanan berjalan sekitar 10 meter saja kalian akan menemukan air terjun kecil yang sangat indah. Namanya Pancawele atau Pancawelu, atau bagaimana ya cara pengucapannya yang benar. Bisa dibilang air terjun ini sangat jarang dikunjungi oleh orang. Bahkan sepertinya hanya pendaki saja yang datang ke sini. Karena memang letaknya yang cukup tinggi, yaitu di ketinggian 2200 mdpl. Tak heran airnya jernih sekali, bersih dan tidak ada sampah. Ya kan, kita kemalaman kan? Iya. Karena kita kebanyakan konten guys, jadi sedikit-sedikit foto konten. Tapi untungnya untuk jalur Cibodas itu selalu ramai ya. Dan walaupun tadi tuh ini kan kita weekdays nih, walaupun tidak seramai weekend mungkin, tapi selalu ada orang. Dan jalurnya itu memang relatif aman, terbuka gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir bakal kesasar atau gimana. Tapi tetap waspada sih ya. Nah, ini sekarang waktunya jam 5 kurang 15 menit. Tapi emang ini kayak agak gelap gitu ya. Kita mau nge-push dikit nih, ngebut dikit. Oke yuk, let's go. Oke, akhirnya sampai juga kita di Kandang Badak. Kita kesorean ya. Ini sekarang waktunya jam 5:15 menit. Tadi kita banyak istirahat santai juga. Gimana, Lela? Seru kan? Seru banget guys. Oke, langsung aja kita mau mendirikan tenda di area sini. Dan habis itu kita mau makan, langsung istirahat. Oke, kita lagi masak ayam goreng nih guys. Tuh lihat tuh, ayamnya mantep banget kan? Gede banget itu. Terus ini ada banyak banget nih. Kita cuma berempat, tapi ini ayamnya ada 9 potong. Nah, abis ini kita juga mau bikin nasi goreng ya? Ya, bikin nasi goreng. Bikin nasi goreng. Terus untuk besok pagi kita juga masih punya menunya kayaknya antara mie rebus atau mie goreng. Lihat besok ya, Mas Awal ya. Ya.
pagi. Kita lagi menyiapkan sarapan sebelum berangkat summit. Nah, sekarang ini waktunya jam 4.50, jam 5 kurang 10 menit ya. Tadi tuh kita padahal bangun dari jam 3.30, tapi saking nyamannya tempat camping kita, jadi kita mendirikan tenda itu pas di tempat yang lega. Karena hari ini kandang badak ini sepi ya, cuman ada 2 rombongan tadi pada saat kita mendirikan tenda. Kita posisinya itu di bawah lampu panel surya, jadi emang enak banget sih posisinya. Jadi jam 3.30 meskipun udah bangun, kita masih ngobrol-ngobrol, masih tiduran dulu. Nah, sekarang jam 5 ya, kita sarapan sebentar. Kemungkinan sih 15 menit sampai 20 menit lah ya. Jadi setengah 6 kita berangkat summit. Menunya hari ini tahu bakso dengan sambal kacang dan sambal kecap. Jadi mirip-mirip batagor. Sama ya kali ya. Sebelum kita summit, kita berdoa dulu. Semoga perjalanan kita lancar sampai dengan balik lagi ya, tepat waktu ya. Oke, doa dimulai. Hey Beb. Camp. Kita udah start pendakian menuju ke puncak Pangrango. Jadi akhirnya setelah diskusi tadi di tenda, akhirnya kita memutuskan untuk ke puncak Pangrango kali ini. Karena menurut kita akan lebih praktis ya kalau kita ke Pangrango. Sebetulnya mungkin dari segi jarak itu ke puncak Pangrango ataupun ke puncak Gede, diakses dari kandang badak ini hampir sama. Namun pertimbangan kita adalah nanti kita masih bisa ke puncak Gede kalau kita mencoba jalur putri seperti itu. Nah, di tempat kita berdiri ini, aku berdiri ini adalah Simpang Pangrango. Jadi dari arah depanku ini arah kandang badak. Nah, di belakangku kalau lurus ini menuju ke puncak Gede. Nah, kalau untuk ke puncak Pangrangonya kita ambil sisi yang sebelah kanan. Oke, yuk. Huh, 25 menit berjalan dari Simpang Pangrango. Pokoknya trek sampai ke sini nih serasa seperti trek di games outdoor gitu, tau gak sih? Jadi banyak banget batang-batang pohon yang besar-besar banget. Kadang-kadang kita lompat, kadang-kadang kita lewat kolong bawahnya. Menarik banget sih. Seru. Memang seseru itu trek ke puncak Pangrango, guys. Seru dan sungguh mengharukan sih. Jika teringat kemarin kita sempat berencana camping di lembah Mandalawangi. Terharu dan ingin menangis rasanya membayangkan menggendong carrier melewati trek ini. Haha. Tapi tetap sih masih penasaran pengen mencoba camping di Mandalawangi. Nah, kalau kalian yang menonton, adakah yang sudah pernah camping di Mandalawangi? Ceritain dong gimana pengalaman gendong carrier-nya. Hehe. Di setengah perjalanan menuju puncak Pangrango, wah, ini semakin ke atas itu tanjakannya semakin pedes banget ya.
kita treknya itu melewati akar-akar besar, terus juga batang-batang pohon yang besar banget. Kadang-kadang kita loncat, kadang-kadang lewat kolongnya. Seru banget sih, dan ini cakep banget buat foto-foto guys. Jadi kalau kalian mau ke Pangrango sih, aku saranin berangkatnya sepagi mungkin, karena di treknya itu bagus banget. Puncak Pangrango memang tidak lebih populer jika dibandingkan dengan Puncak Gede yang selalu ramai dikunjungi pendaki. Namun menurut kami, Puncak Gede dan Puncak Pangrango memiliki keunikan dan pesonanya masing-masing yang tidak bisa dibandingkan. Kalau kalian sudah pernah ke Puncak Gede, tentu kalian juga harus cobain ke Puncak Pangrango ya guys. Dijamin worth it kok. Ngapain Ji? Sekarang udah di 2900, jadi sekitar 100 elevasi lagi. Mantep banget. Mantap banget guys. Jadi treknya itu bukan cuma nanjak, tapi banyak obstacle itu banyak rintangannya. Ya nggak sih? Tinggi gitu. Banyak ini ya, banyak kayak wahana ya, banyak ini. Loncat-loncat pohon-pohon gitu, akar-akar. Mantep banget sih. Tapi kalau misalnya habis hujan sih ini bisa dipastikan pasti licin banget ya. Licin banget. Akhirnya sampai juga kita di puncak Gunung Pangrango di ketinggian 3019 mdpl. Nah ini dia tubuhnya. Semangat guys, semangat lah, semangat dong. Tos dulu, tos dulu. Tos dulu pengawal. Halo. Hai. Kita udah istirahat di sini, ngisi perut dulu sebentar ya sebelum makan siang. Nah, ini di sini pas kita nyampe pas banget kabutnya turun. Nah, sebelah sana itu harusnya ada view Gunung Gede, Puncak Gede ya, tapi ketutup kabut. Oke sih, ini puncaknya Pangrango. Dia puncaknya itu memang lumayan tertutup, dikelilingi pohon-pohon. Tapi kayaknya kalau puncak Pangrango itu memang lebih serunya itu di treknya. Bener nggak sih? Iya sih benar. Ngelewatin akar, terus gua, Batu-batu gede gitu. benar, terus pohon lumut juga ya, kayak hutan lumut gitu. Seru banget sih so far. Oke, habis ini kita mau langsung ngebut turun buat makan siang.
siap-siap makan siang sebelum kita turun. Nah ini menunya mie goreng spesial dengan bahan-bahan yang ada semuanya kita masukin. Jadi ini mie goreng spesial dengan 3 telur. Dan sementara Mas Awal lagi beres-beres untuk tendanya, lagi berkemas tendanya. Habis itu kita langsung makan siang dan langsung turun. Kak, ini berdua aja Kak? Iya, cuma berdua. Oke. Ada teman sih. Oh gitu, ini mau turun ya? Ya, mau turun. Nah Kak, kita dari Hebeb Official. Nah kita tuh lagi bikin konten tentang pendakian. Nah biasa di konten kita itu ada sesi membagikan rasa kopi kita, gitu. Nah kita ada kafenya juga, itu di Jakarta Timur. Kakaknya dari mana? Oh, dari Cisarua, Bogor Oh Puncak. deket sini ya? Iya, masih dekat. Ya mungkin kalau misalkan ke Jakarta Timur, kita ada di Cilangkap Jakarta Timur, boleh mampir-mampir ya. Ada kopinya juga, ada kafenya juga. Nah kopi yang kita buat di kafe itu kopinya kopi Arabica, gitu. Nah ini kita bawa baristanya nih, cobain deh, cobain. Makasih. Menu yang kita bikin hari ini tuh americano. Karena mengingat peralatan ya, kalau di gunung ya, boleh sekarang langsung cobain aja. Cobain ya. Iya cobain. Tapi kalau di kafenya ada beberapa menu sih, banyak menu. Kalau ini americano, jadi pure kopi Arabica, kita tambahin gula sedikit, seperti itu. Tapi aslinya sehari-hari ngopi nggak? Ngopi lah. Ngopi juga. Hitam sama. Nah kopinya ini dari biji Arabica. Bedanya kopi Arabica itu ditanam di dataran tinggi, seperti itu. Oh ini kakaknya juga ya? Iya, ya. Boleh kalau mau join. Nah ini Kak, ini ada souvenir dari kita Kak. Ini channel YouTube-nya Hebeb Official. Nanti ini korek nih kakaknya. Boleh. Semua aja deh Kak, mungkin nanti ada temannya. Apa? boleh tuh, Ya, gimana? semua aja buat Makasih kalian. Kak. Iya, nanti boleh ditonton-tonton. Subscribe ya, jangan lupa. Oke, makasih ya. Nanti diminum aja, kalau misalkan sampahnya udah selesai, taruh aja, nggak apa-apa, ntar kita ambil. Iya. Ya, kasih ya. Makasih nih Kak ya. Iya. Oke, akhirnya selesai sudah perjalanan pendakian kita ke Gunung Pangrango di tahun 2024 ini. Semoga video review kita bermanfaat buat kalian semua. Sekarang kita mau langsung turun? Ya, langsung turun guys. Sampah udah aman? Aman Mbak. Semuanya udah aman ya? Aman. Oke, sampai jumpa di pendakian berikutnya. Bye. Setiap pendakian selalu punya cerita tersendiri. Ini ceritaku di Pangrango. Bagaimana dengan ceritamu? Terima kasih telah menonton dan terus support channel kami. Untuk pembelian merchandise silahkan klik link yang ada di deskripsi video. Bye!